kami akan melakukan diseminasi mengenai berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan kami sampaikan nanti pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, perkenankan kami memimpin beberapa sebentar supaya kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik. Mohon waktunya sebentar untuk menundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Perkenalkan, saya adalah atas nama saya Siswanto. Saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 9. Di sini kami sudah sampai pada modul 1, lebih tepatnya modul 1.4. Di sini kami akan diseminasi tentang berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Monggo Pak, bisa dilanjutkan. Bapak Ibu bisa dilanjutkan di depan. Nanti tadi pembukaan sudah, berikutnya adalah penyampaian materi budaya positif. Yang berikutnya untuk acara ketiga yaitu diskusi dan berbagi. Yang keempat nanti refleksi, dan yang kelima untuk pembukaan tadi sudah. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2 yaitu apa tadi Pak? Penyampaian materi budaya positif gitu. Lanjut. Tujuan dari diseminasi ini adalah satu, CGP berbagi dan berdiskusi dalam forum seminar. Terus tujuannya kedua, peserta mampu untuk memahami budaya positif. Tujuan yang ketiga yaitu tugas aksi nyata guru penggerak di modul 1.4. Jadi tugas ini berada pada LMS modul 1.4 yaitu tentang diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Berbagi pengalaman dan pengalaman dan budaya positif ini berdasarkan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan ialah menuntut segala produk yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tugas kita Bapak Ibu guru adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu biar
mencapai karakternya masing-masing. Berikutnya, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu kodrat anak itu anak berada pada fase apa, terus kita coba memahami melalui kodrat zaman. Jadi zaman sekarang kan era digitalisasi, jadi kita harus bisa menyesuaikan keadaan tersebut. Berikutnya sistem AMON atau trilogi pendidikan Ganjar Diwantoro, yaitu Ing Arso Sungtulojo, Ing Madyo Monokarso, Dukuri Handayani. Jadi di depan kita memberi teladan, di tengah kita memberi dorongan support, terus Dukuri ada yang memberikan contoh. Monggo saya duluan. Salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Jadi lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi dalam suatu lingkungan sekolah itu kita harus saling mendukung satu sama lain. Tidak bisa kita kalau ada salah satu guru yang tidak mendukung, kemungkinan budaya positif pun tidak akan tercipta. Jadi kita harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter baik pada sekolah, dan akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi budaya positif itu lahir dari karakter dan kebiasaan yang kita terapkan sehari-hari. Nah, di sini dalam suatu kelas sebelum tercapainya budaya positif itu di dalam kelasnya perlu ada kesepakatan kelas, terus keyakinan kelas, lingkungan yang positif, baru nanti akan tercipta budaya yang positif. Nah, di sini ada diagram nih. Budaya positif itu tercipta dari yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga dari keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan mendidik agar anak-anak dapat mengontrol diri dan menguasai diri
untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai, sehingga anak memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri. Jadi kita berusaha menumbuhkan motivasi dari dalam diri seorang anak tersebut. Kita disebut motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu atau dari masing-masing siswa. Lanjut. Di sini ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang diterapkan di sekolah kita, yaitu dengan program P5. Ya, lanjut Pak. Berikutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. G.N. Russell menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi yang nomor 1 ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu mempunyai 3 motivasi, salah satunya itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan
ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ada tiga ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dari masing-masing teori ini dia mempunyai alasan kenapa saya memilih satu motivasi di antara tiga motivasi tersebut. Lanjut, Pak. Nah, ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya bentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi apabila kita melanggar suatu peraturan itu akan mendapatkan hukuman atau kita akan menerima konsekuensinya. Berikutnya adalah program disiplin positif, itu dinamakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu bisa kembali ke kelompoknya itu tanpa ada rasa pernah melakukan kesalahan. Dia akan mempunyai karakter yang kuat untuk kembali ke kelompok mereka. Berikutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi lebih kelihatan dampaknya. Mereka merasa kalau hukuman itu menyakitkan, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, belum tentu menyakitkan. Kalau hukuman itu membuat anak sakit itu bisa fisik maupun perasaan atau hati. Jadi mereka akan merasa sakit hati kalau mereka menerima hukuman untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya dalam jangka waktu yang pendek, tidak seperti hukuman. Mereka akan merasa tersakiti karena menerima hukuman tersebut dalam waktu yang sangat lama. Beda dengan konsekuensi. Berikutnya, kalau hukuman itu anak-anak akan membenci kedisiplinan yang tercipta dari sebuah aturan. Jadi anak yang merasa melanggar aturan tadi, otomatis dia akan
melanggar kedisiplinan juga, dan anak akan membenci keadaan tersebut karena dia sudah menerima hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu anak akan lebih menghargai disiplin, walaupun dia melanggar, tapi dia akan lebih menghargai disiplin. Berikutnya adalah kalau hukuman itu sifatnya paksaan, paksa atau wajib diterima. Tapi kalau konsekuensi itu stimulus, merupakan tanggapan, berupa tanggapan saja. Berikutnya, kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan diri bagaimana menyikapi sebuah aturan tadi jika dia melanggar, konsekuensinya itu. Berikutnya kalau hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia tak dihukum, jadi kesalahannya lebih terkesan disembunyikan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi peraturan lebih diutamakan. Berikutnya, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Anak kan mempunyai perasaan seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Begitu hal tersebut berlalu, maka anak akan kembali mempunyai perasaan yang seperti awal. Jadi dia merasa sudah terlampaui masa-masa tersebut. Beda dengan hukuman. Ya. Lanjut Pak. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di bawahnya ada hukuman, di sampingnya disiplin, konsekuensi, dan institusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, tidak menyakitkan. Nah, di restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak nanti tidak harus menerima sesuatu yang menyakitkan, atau belum tentu menerima sesuatu yang harus terjadi. Di restitusi itu anak akan mempunyai pilihan bagaimana cara dia menyikapi sesuatu yang dia terima sebagai hukuman atau konsekuensi. Jadi anak lebih bisa untuk menentukan pilihannya, cara mereka memperbaiki kesalahannya bagaimana, kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi di restitusi nanti akan diungkap. Jadi anak biarkan mereka menentukan caranya memperbaiki kesalahannya.
Terus untuk yang kedua, direstitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi butuh waktu. Berikutnya untuk hukuman tadi, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan di restitusi korban mendapatkan ganti. Itulah bedanya. Untuk hukuman tadi, murid anak akan merasa tersakiti. Kalau berkonsekuensi murid juga tidak nyaman. Tapi kalau direstitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi anak itu tidak mempunyai beban rasa bersalah yang cukup lama. Terus anak juga tidak dibuat merasa tidak nyaman. Tapi direstitusi itu akan mendapatkan penguatan. Berikutnya di hukuman perilaku pasif agresif akan meningkat. Untuk konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Maka direstitusi itu masalahnya akan terpecahkan. Kalau bahasanya, kalau tidak salah itu namanya coaching klinik. Itu pemecahan masalah. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tindakan guru. Monggo nanti jenengan Bapak Ibu semuanya memberikan tanggapan. Hal tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan suatu kesalahan yang dilakukan anak. Kalau terus dari Bapak Guru memberikan hukuman atau konsekuensi lah yang di pernyataan tersebut. Jadi anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, lebih ke hukuman. Bagaimana? Karena disuruh mencatat. Iya. Terus berikutnya ada anak yang melakukan kesalahan lagi. Terus dari gurunya dia disuruh lari mengelilingi lapangan lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman, gitu. Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, karena dia sudah mencoret meja. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa masing-masing? Hukuman. Ini juga pernyataan tersebut pernah ditanyakan kepada kami di modul 1.4. Jadi sama. Lanjut Pak. Masih lanjutannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol saat belajar. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak izinnya bermain oleh guru karena mencederai temannya. Hukuman selama hadir di pembelajaran daring 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan. Hukuman membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Hukuman. Lanjut Pak. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif sesuai apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini tentang budaya positif, yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kenapa anak tersebut melakukan kesalahan, itu yang kita tanyakan pada restitusi. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak mendapatkan rasa yang tidak nyaman karena sudah melakukan suatu kesalahan. Jadi pendekatannya kita melakukan restitusi. Lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Di dalam sebuah kelas itu perlu dibentuk sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu dibentuk pada setiap kelas. Jadi setiap kelas itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda sesuai kesepakatan dengan muridnya, antara guru dengan murid. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi tidak seperti peraturan, dia lebih abstrak keyakinan itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan tersebut diciptakan sendiri oleh warga kelas tersebut. Jadi antara guru dengan murid.
Berikutnya, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi anak-anak supaya terbiasa untuk berperilaku positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi biar menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan tersebut diciptakan oleh semua warga kelas. Semua harus berkontribusi. Jadi kalau mereka mempunyai suatu keyakinan, berarti keyakinan tersebut harus ditetapkan sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak sepenuhnya ditetapkan dalam waktu jangka lama. Jadi kita sewaktu-waktu kita tinjau apakah keyakinan tersebut sesuai dengan keadaan di kelas. Tidak harus ditetapkan keyakinan tersebut jangka waktu yang lama. Jadi sifatnya fleksibel, tidak seperti peraturan. Berikutnya Pak. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas itu untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, baik itu di sekolah ataupun di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas yang seukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tadi. Jadi hasil dari curah pendapat tadi ditulis di sebuah kertas atau poster, ditempelkan di dinding. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Itu ada contohnya. Kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan sebuah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Jadinya berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi jangan suatu kalimat yang negatif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Jadi belum berupa keyakinan, masih berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut.
Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati menjadi sebuah keyakinan. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi sesudah keyakinan tadi terbentuk, ditinjau ulang. Jangan langsung disepakati, ditinjau ulang dulu. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar 3 atau sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila terlalu banyak, maka warga kelasnya itu akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi tidak usah terlalu banyak untuk menyepakati sebuah keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Jadi ada bukti kalau kesepakatan tersebut sudah disepakati bersama dengan cara menandatangani. Berikutnya, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah atau warga kelas, ditempel di dinding. Jadi anak-anak biar setiap hari melihatnya, oh ini keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Itu lanjutlah. Nah, di sini kita lanjutkan dengan setelah diskusi, yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi oleh anak-anak. Setiap tindakan murid itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar siswa. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikutnya ada cinta dan kasih sayang. Kebebasan yang ketiga, yang keempat adalah kesenangan. Sedangkan yang kelima untuk kekuasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Berikutnya kita akan menjabarkan setiap tindakan seperti itu. Semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
kewajiban atau berusaha memenuhi kebutuhannya menggunakan cara-cara yang negatif. Semua murid yang tidak begitu berhasil secara akademik mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba untuk mengatur orang lain di lapangan, bahkan menyakiti secara fisik supaya mereka terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan kita sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Seseorang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan merasa tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Dia mempunyai, kalau bahasa sekarang bisa dibilang soulmate. Jadi merasa ada satu teman yang memahami kemauannya dia. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak tersebut. Nah, yang nomor 5 ada 5 posisi kontrol untuk restitusi yang bisa, yang kadang kita laksanakan atau kita emban itu sebagai seorang guru. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Jadi guru itu bisa berperan sebagai penghukum. Berikutnya ada membuat rasa bersalah. Contohnya, gara-gara kamu ini terjadi, itu merasa anak, membuat rasa anak itu merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi jangan dibedakan antara murid dan guru. Kita menganggapnya sebagai teman untuk belajar bersama. Jadi murid itu biar tidak ada rasa yang kalau bahasa Jawanya sungkan. Bahasa saya apa? Jadi setiap anak kita anggap teman. Jadi itu anak merasa guru itu sebagai temannya sendiri. Jadi kita lebih bebas untuk bergaul dengan teman dan guru karena semua dianggap teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi guru bisa berperan sebagai memantau setiap kegiatan anak. Berikutnya adalah sebagai manajer. Jelas itu. Kalau dari kelima posisi kontrol tersebut itu paling dominan yang sering kita lakukan adalah sebagai seorang manajer. Lanjut.
Nah, di sini ada lanjutan tentang restitusi. Restitusi itu di sini ada 3 langkah yang bisa dilaksanakan atau 3 tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak melakukan restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak yang sudah melakukan kesalahan tadi kita berikan kekuatan yang kita beri dari diri anak tersebut, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Nah, itu harus kita ciptakan dari keyakinan anak tersebut, muncul dari dalam diri anak tersebut yang sudah melakukan kesalahan. Nah, di sini ada pertanyaan segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Untuk menanyakan keyakinan, ini salah satu contohnya ada sebuah pertanyaan yang bisa ditanyakan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi anak jika melakukan kesalahan, kita tanyakan anak tersebut dia sudah melanggar keyakinan apa yang sudah disepakati dalam kelas. Terus bisa juga kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi jawaban-jawaban tersebut biar muncul dari anak yang melakukan kesalahan tadi. Itu yang menanyakan keyakinan. Yang untuk menstabilkan identitas, itu anak kita beri motivasi. Jadi kita beri motivasi kalau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tersebut bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi orang lain pun juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan, jadi kita untuk validasi tindakan itu kita menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi anak itu kita tanya kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Terus bisa juga kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga termasuk
sebuah pernyataan atau pertanyaan yang kita bisa sampaikan untuk validasi tindakan yang salah. Lanjut. Nah, selesai. Terakhir itu tadi tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikian diseminasi yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi berikutnya nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum kami akhiri, kami mohon maaf jika dalam diseminasi tadi dalam penyampaian kami melakukan banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami dengan rendah hati mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata diseminasi ini kami akhiri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab tentang apa yang sudah kami sampaikan tadi. Monggo Bapak Ibu memberikan tanggapan tentang apa yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin ada yang kurang pas dengan keyakinan jenengan, nanti berusaha kami untuk bisa menjawabnya. Terima kasih. Ya, Pak Mudir silakan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya Bapak tentang keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas tadi kan kelihatannya kan hanya dengan perbedaannya dengan peraturan, perbedaan antara peraturan kemudian kesepakatan dan keyakinan kelas itu yang membedakan di bagian mana Pak? Kelihatannya kok sangat membingungkan kan di situ. Cukup itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mudir atas tanggapannya. Kami berusaha untuk menanggapi. Jadi perbedaan peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan itu, kalau peraturan itu lebih apa? Lebih kaku, lebih, anak itu akan merasa mendapatkan rasa bersalah kalau dia melakukan suatu kesalahan. Itu kalau peraturan. Tapi kalau di keyakinan atau kesepakatan itu sifatnya lebih lunak atau fleksibel. Jadi anak akan merasa mempunyai keyakinan jika dia melakukan suatu kesalahan dan dia istilahnya sesuai kesepakatan tadi, dia melanggar suatu kesepakatan apa. Jadi anak itu berusaha untuk
di peraturan kan dia akan menerima hukuman. Tapi kalau di sebuah keyakinan yang kita sepakati bersama, dia sudah melanggar suatu keyakinan abadi kelas gitu. Jadi sifatnya kalau keyakinan itu lebih fleksibel. Itu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana? Berikutnya mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu khusus. Seperti pengalaman saya sendiri Bapak, kalau di SD kan biasanya pembuatan keyakinan kelasnya kan untuk anak SD biasanya sudah bisa menulis ya Pak. Untuk anak TK kita biasanya kalau saya kemarin itu gambar anak-anak, jadi saya suruh kita membuat keyakinan kelas dengan gambar. Nanti kalau dengan gambar itu kita guru menjelaskan, oh kalau disiplin itu berarti gambarnya begini. Jadi anak-anak kan belum bisa menulis dan anak-anak juga belum bisa tanda tangan. Akhirnya kesepakatan dan keyakinan kelas kami dicap jempol Bapak. Itu pengalaman saya. Mungkin Bu Silva juga sama ya Bu Silva, karena mereka belum bisa menulis dan membaca, tidak dianjurkan untuk hal itu. Jadi kesepakatannya kita gambar dan cap jempol dari anak-anak gitu Bapak. Oh, terima kasih atas berbagi pemahamannya ini. Jadi kalau di TK mungkin anak kan belum bisa tanda tangan. Kalau tadi kan yang saya sampaikan kesepakatan di sekolah, di kelas itu kalau sudah kita buat, jadi sebagai bukti kalau keyakinan itu sudah sepakat ini mereka bisa tanda tangan. Tapi kalau di TK anak kan belum bisa. Jadi bagus sekali Bu Sulis, terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Jadi anak-anak kesepakatannya itu dibuat menggunakan gambar. Setelah itu kalau disepakati mereka cukup pakai jempol ya, kreatif, bagus sekali. Terima kasih Bu Sulis. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Monggo. Terima kasih Bu Tri, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kok penting sekali kita menerapkan budaya positif terhadap murid-murid kita sejak dini? Kemudian yang kedua, bagaimana peran pendidik dalam membersamai anak-anak dalam mempromosikan pemahaman budaya positif ini di sekolah? Cukup itu Pak. Terima kasih. Yang pertama, kenapa budaya positif itu penting? Jadi, kenapa budaya positif itu penting? Jadi sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi setiap anak itu harus mempunyai karakter positif yang kuat. Jadi budaya positif itu kita ciptakan di sebuah lingkungan sekolah supaya anak-anak itu mempunyai karakter yang positif. Jadi kita melakukan pembiasaan sesuai dengan keadaan lingkungan di sekolah yang dekat sini itu supaya anak-anak itu mempunyai kebiasaan atau pembiasaan supaya tercipta karakter-karakter anak yang positif. Jadi kalau sudah begitu nanti otomatis budaya
budaya positif nanti akan tercipta. Begitu Bu Putri. Oke. Untuk yang kedua apa tadi? Peran pendidik dalam membersamai anak-anak memahami budaya positif itu sendiri. Ya, terima kasih. Peran pendidik dalam membersamai anak-anak dalam budaya positif. Peran pendidik di sini justru ini sangat dibutuhkan. Ya. Karena di sini pendidik itu tugasnya tadi adalah menuntun. Tapi kan untuk budaya positif bisa juga pendidik tersebut sebagai contoh. Jadi kita sebagai guru kita harus bisa istilahnya memberikan contoh bagaimana budaya positif itu tercipta. Jadi anak-anak selain kita tuntun, otomatis kalau kita memberikan contoh untuk anak, bapak ibu guru juga berbuat seperti itu. Jadi perannya pendidik di situ sangat vital, sangat penting sekali. Oke, jadi di samping kita menuntun anak, jadi kita harus bisa memberikan contoh-contoh budaya yang positif. Bagaimana pembiasaan di sekolah itu bisa tercipta. Oke, jadi dengan memberikan contoh, anak akan merasa mudah atau lebih mudah dalam memahami budaya-budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif yang diterapkan di sekolah. Itu mungkin cukup jelas. Mungkin ada lagi. Cukup. Berikutnya sesi yang keempat, refleksi. Refleksi yaitu nanti kita akan merefleksi apa yang sudah kita laksanakan di sekolah, sudah sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan atau belum. Secara pribadi, mohon maaf, mungkin kita belum keseluruhan. Saya sendiri, kita belum merasa keseluruhan itu melaksanakan kebiasaan tersebut. Tapi kami tetap berusaha. Untuk menciptakan pembiasaan tersebut supaya anak didik peserta kami itu bisa mempunyai karakter yang positif, pembiasaan yang baik, sehingga budaya positif di sekolah kami nanti bisa tercipta. Itu sekedar refleksi dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menambahkan atau mau berbagi pengalaman bagaimana penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Bagaimana? Tunggu. Jadi apakah refleksi dari kami itu diterima? Jadi kami belum bisa sepenuhnya, tapi kami tetap berusaha agar budaya positif di sekolah kami itu terbentuk sehingga kami nanti bisa menciptakan budaya positif dan menciptakan karakter anak setelah
dia lulus dari sekolah sini mempunyai karakter dan budaya positif yang baik untuk diterapkan di lingkungan masyarakat dan bergaul dengan warga masyarakat yang lain. Berikutnya adalah sesi penutup. Jadi pada kesempatan hari ini demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu peserta diseminasi. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian diseminasi tadi, dan akhir kata pertemuan diseminasi ini kami tutup dengan